yang luar biasa. Saya tadi merenungkan pertama kali saya ke Sunter Chapter ini kira-kira kalau nggak salah tahun 2002 apa 2001 ya, 20 tahun yang lalu saya masih ingat. Jadi waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa, lo kayaknya baru kemarin loh, sudah 20 tahun saudara. Jadi di dunia itu sangat cepat sekali kita berjalan tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah 20 tahun. Saudara, hari ini sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar, saudara. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Engkau bawa kami sampai hari ini. Ada chapter Sunter Tuhan, sudah mendekati 30 tahun. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami melihat Tuhan hal-hal yang luar biasa yang tunjukkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau setia kepada Tuhan. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan Engkau mengajari kami Tuhan, langkah demi langkah Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami menghadapi segala hal yang datang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Satu hal yang kami pelajari yang utama Tuhan. Bahwa kami mau belajar seperti Engkau Tuhan. Tetap setia Tuhan. Kami berjalan mengikuti langkah-langkah yang Kau tujukan kepada kami. Tuhan berkati teman-teman kami yang malam ini tidak bersama dengan kami. Kami teringat Irawan, teringat Suyanto, juga teman-teman yang lain Tuhan, Pak Sulaiman, Aliang, dan semuanya Tuhan. Jamah mereka berikan kasih-Mu seperti Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya berbicaralah kepada kami, beri pengertian kepada kami, supaya kami hidup bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, suara saya putus-putus nggak ya? Enggak, bagus. Oke, Pak. Nggak bagus ya, oke. Saya nggak usah pindah channel lagi sudah. Karena di rumah ini saya ada. Pak Tasri. Ya. Pak Tasri, sorry, Pak Irawan baru saja bergabung ya Pak. Oh, selamat malam Pak Irawan. Dijawab. Luar biasa. Malam Pak Irawan. Ini presiden chapter kita. Waduh, Hauju Pujian, apa kabar? Tenang dengar. Pak Irawan, tapakan mukanya Pak Irawan, kangen kita nih. Videonya. Ya, videonya. Ya, ayo terusin. Ya. Mau denger. Pastinya Pak Irawan ini harus sharing ini. Ini pada tua juga ini di gereja ini, luar biasa. Malam ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul bebas dari tuduhan, saudara. Kenapa bebas dari tuduhan? Tanpa kita sadari, sejak kita mengikut Kristus, setiap hari setan itu selalu menuduh. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita hilang keyakinan kita. Supaya kita, benar nggak sih Tuhan ngampunin aku? Mana buktinya? Pada saat aku minta ampun, dia nggak bilang iya, aku nggak dengar. Rasanya kok cuma pendeta saya yang bilang begitu. Atau saudara-saudara seiman saya bilang, kamu sudah diampuni, tapi aku kok nggak rasa apa-apa gitu. Nah, tuduhan ini, saudara, setiap orang Kristen pasti mengalaminya. Saya mengalami juga satu proses gitu. Apalagi kalau misalnya kita menghadapi masalah gitu. Wah, kok ada masalah ini? Jangan-jangan dosa kok belum diampuni ini. Lah, kayak seperti itu, saudara. Tujuannya tuduhan cuma satu. Supaya kita dibuat jarak dengan Tuhan. Pada saat kita percaya kepada Kristus, dia bilang apa? Engkau tinggal di dalam aku di dalam engkau. Artinya apa? Kita menjadi satu. Sampai kita ini nggak ada jarak antara kita dengan Tuhan. Tapi setan itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita di dalam situasi seperti itu. Caranya bagaimana? Kita dibombardir, diserang dengan berbagai cara, supaya kita dibuat seakan-akan kita ini nggak diampuni. Kita ini salah kayaknya gitu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, saudara. Harus hati-hati. Kita harus selalu ingat, kita baca firman Tuhan. Kita lihat Mika pasal 7, ayat ke-18. Mika pasal 7, ayat ke-18. Saya bacakan Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. 19. Biarlah dia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita
ke dalam tubir laut. Tuhan itu berkenan kepada kasih setia. Pada saat kita berdoa minta ampun kepadanya, pada saat detik itu dosa kita, kesalahan kita, dia buang, saudara. Dia masukkan ke tubir laut. Tubir laut itu apa? Laut yang dalam, palungan, jurang yang ada di dalam laut. Sehingga manusia pun tidak bisa masuk ke sana. Artinya apa? Tuhan benar-benar melupakan, saudara. Maka itu kalau ada tuduhan di dalam saat kita berdoa, saat kita pelayanan, di dalam bisnis kita, keluarga kita mesti menolak. Engkau dengar nih. Mika 7, 18, 19 mengatakan apa? Tuhan sudah berkenan kepada kasih setia, sehingga dia mengampuni aku. Segala dosaku sudah dibuang ke tubir laut. Ke tubir laut. Karena apa? Karena Kristus, saudara. Maka itu kalau kita lihat di perjanjian lama, setiap kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel, selalu harus ada korban. Yaitu korban ini, korban itu, binatang dibunuh, dikorbankan untuk menebus dosa, saudara. Karena Tuhan itu tahu, nggak mungkin manusia bisa dilakukan itu. Saya bayangin kalau setiap hari harus ada korban seperti itu, binatang di muka bumi ini habis, saudara. Habis, saudara. Langsung dibakar semua buat penebus dosa. Nggak bisa. Maka itu diperlukan Kristus. Hanya Kristus sendiri yang sempurna itu yang bisa mengampuni. Jadi darah Yesus itu yang luar biasa. Jadi kita jangan membiarkan tuduhan itu masuk. Begitu ada tuduhan, kita harus lakukan. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Kita lihat firman Tuhan lagi, saudara. Kita lihat di Yesaya, saudara. Yesaya pasal 1 ayat 16. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu, selalu ingat ini, saudara. Yesaya 1:16 bunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, pada saat kita bertobat, saudara, tingkah laku kita itu mesti kayak Yesaya ini. Maka itu kalau ada tuduhan nyerang saya langsung ingatkan setan. Aku sudah membasuh diriku kepada Kristus. Dan Kristus itulah, darah Kristus itulah yang menyucikan hidupku. Engkau tidak punya hak lagi. Aku ini beres dengan Tuhan, gitu kan. Terus apa? Kita mesti membersihkan diri. Kita tidak boleh berbuat jahat, saudara. Kalau ada berbuat jahat, cepat bertobat, cepat berbalik. Ya, daging kita ini kadang-kadang lemah, saudara. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dia setia, katanya. Pada saat kita dicobai, dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Seperti contoh terasi di Pak Lili itu kan, sudah ditunggu 2 hari, 3 hari, 5 hari, 6 hari. Betul. Saya tahu batasan kesabarannya Pak Lili itu. Tuhan tahu batasannya itu. Maka itu dikirimin lewat sama tukang buah itu, gitu kan. Coba tukang buah itu kalau nggak ngasih, waduh, saya nggak tahu Pak Lili sudah gimana itu daya tahannya itu. Jadi Tuhan itu tahu batas kekuatan kesabaran kita. Asal kita tetap berbuat baik, selalu melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Maka dia, aku teliti sampai kepala rambutmu ini, rambut itu dihitung semuanya. Mana ada Tuhan yang seteliti itu? Saya renungkan ayat itu, di mana ada Tuhan seteliti itu, saudara? Ya, jadi kita tuh sering ditipu setan dengan segala macam bombardir itu. Kita lihat Ayub 3:25, saudara. Mungkin ada yang sudah membukanya, bisa dibaca. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3, ya itu kayak seri mobilnya BMW itu, gampang diingat tuh. 3:25. Ayub 3:25. Bunyinya apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi.
Bayangin saudara, Ayub itu bilang begitu. Yang gue takutin malah terjadi. Maka itu setan itu ngerti juga ayat ini. Gimana caranya? Gue bikin takut dia. Dibikin dia tidak percaya diri. Mulai kita timbul rasa takut, mikirnya macam-macam, ngomongnya macam-macam, negatif saudara. Dan suasana negatif itu yang membuat kita jatuh saudara. Maka itu kalau ada perkataan-perkataan, pikiran-pikiran yang nggak benar, kita mesti menolaknya, sudah. Saya cerita sedikit. Anak saya satu ini kan belum menikah. Kalau bagi saya sudah melewati gitu ya. Karena saya sendiri usia 25 udah menikah. Anak saya pertama sama kayak saya, 25 sudah menikah. Anak saya yang kedua sama, 25 sudah menikah. Anak saya yang satu ini mikirnya jalannya lain sendiri, saudara. Lah, kayak begini ini, bagaimana menghadapinya? Nah, kadang-kadang orang tua daging yang keluar kan, rasanya harus begini, harus begitu. Wah, kok tidak seperti ini? Keluar, cara berpikirnya lain sendiri gitu. Lah, kalau seperti ini, kita jangan membawa diri kita kepada apa? Emosi. Melihat anak kita tuh ada yang nggak beres. Enggak, saudara. Efesus 6 apa dibilangkan? Dikatakan di Efesus 6, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa udara. Kuasa kegelapan itu selalu pakai cara, saudara. Maka itu kalau kita tahu, yang namanya kutub, turunan, ada itu, ya kan? Kalau misalnya kita punya descendant, kita punya apa namanya nenek moyang yang bersalah, bisa jatuh ke kita, bisa kena ke anak kita, bisa kena ke cucu kita. Lah itu harus dipatahkan. Maka itu harus dilepaskan, saudara. Saya waktu muda, saudara, saya udah melihat, saya perhatikan apa namanya paven ya. Paven itu maksudnya sepantaran saya, saudara. Saya perhatikan dari saudara sepupu saya, dari saudara ini saya perhatikan ngalamin apa gitu. Karena firman Tuhan mengatakan, aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Lah, Bapak saya keturunan yang di atas ini nggak kenal Tuhan. Gitu. Apa yang mereka tanam, bisa saja kita yang menuai, benar nggak? Nah, itu yang kita mesti patahkan. Oh, saya perhatikan. Oh, sepupu saya ada yang seperti ini. Oh, seperti ini. Oh, saya bisa lihat, saudara. Oh, ternyata ini ada sesuatu yang nggak beres ini. Ada yang nggak beres ini. Saya langsung sama teman-teman saya, sepersekutuan waktu itu di Surabaya. Ayo kita doakan, kita patahkan kutub yang menyerang kita ini. Kita patahkan. Saya didoakan, wah semua berdoa mematahkan, putus. Yang namanya kutub turunan, nenek moyang, ini harus dipatahkan. Saudara, ternyata benar. Sejak didoakan seperti itu, cara berpikir saya berbeda, saudara. Berbeda, saudara. Karena apa? Karena putus itu. Jadi hubungan kita hanya kepada Bapa. Nah, seperti ini yang kita mesti ngerti, yang mematahkan tuduhan itu memang harus diputuskan. Pada saat aku putus, setan menuduh saya bilang, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Artinya apa? Saya tahu dasarnya yang mengatakan saya bebas itu apa? Karena dipatahkan dari turunan itu, saudara. Terus apa? Darah Yesus menyelamatkan saya, menebus saya, merubah hidup saya. Maka itu menghadapi pandemi seperti kayak sekarang. Cara berpikir kita harus beda, saudara. Peperangan kita bukan melawan orang. Jadi kalau ada orang yang nggak baik, orang yang nggak benar dengan kita, seperti ayat di Yesaya tadi mengatakan, kamu harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jangan berbuat jahat. Berhentilah berbuat jahat. Dikatakan kan, saudara, kalau saudara tahu yang namanya di daerah saya ini, di tempat saya ini, itu kan mobil itu kan, apalagi kalau tetangga ini, keponakan Pali ini lagi praktek gitu kan, jalannya tuh sudah penuh mobil, nggak bisa jalan gitu. Lah depan saya itu, kalau parkir mobil semaunya, saudara, ya, dia pokoknya ngecopin depan dulu, kan saya kan susah keluarnya gitu, karena ada mobil dia gitu kan. Nah, seperti kayak begini, sebagai kita anak Tuhan, bagaimana, saudara? Apakah kita harus
wah gua tutupin aja sekalian sudah supaya jalannya nggak bisa jalan. Ya nggak begitu gitu loh. Lah sebagai anak Tuhan apa yang kita lakukan? Saya parkir mobil saya di sana di wihara sana, saudara. Saya jalan kaki. Kenapa, saudara? Saya mikir positif. Orang depan ini, aduh kadang-kadang kasihan juga, istrinya jalannya udah susah. Jadi dia kalau parkir nggak di situ, tapi sebetulnya nggak parkir di situ ya bisa gitu loh. Kalau mau perlu ngambil mobilnya gitu, tapi dia parkir di situ, ya nggak masalah gitu. Sudah gua aja yang jalan gitu, gua aja yang ngalah gitu. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan harus ngambil hal yang positif. Kadang-kadang, saudara, Tuhan itu mengajak kita, kamu tuh harus banyak jalan, jangan mobil pakai di sini. Saya pernah loh parkir mobil tuh di IPK, saudara. Bayangin, Tauba itu tahu IPK di mana sama rumah saya. Karena di komplek itu sudah penuh mobil, saya parkir mobil di sana, saya jalan kaki pulang. It's okay for me. Maksudnya apa? Saya harus melakukan hal yang baik, saudara. Ini ada masalah gitu. Nah kalau misalnya kita ini nggak seperti itu, ini kan hak gua, ini kan jalan gua, kenapa gua nggak boleh parkir? Nah, gua parkir sini aja mobil gua, dua sengaja gua tutupin. Bisa aja kita lakukan begitu. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Terus Tuhan dapat apa gitu loh? Kalau jalankan bukan gitu, Tuhan dapat apa gitu kan? Nah kita mesti harus tahu, saudara, kita ini memang seperti domba, tidak punya tanduk domba ini. Nangkep maksud saya, saudara. Jadi yang perang itu bukan kita. Makanya itu ya, kalau ketemu teman-teman, mari kita perangi, kita doa peperangan. Oponen yang diperangi gitu. Orang yang perang Tuhan kok. Bangsa Israel waktu menghadapi orang Amori, yang perang siapa? Tuhan perang ganti bangsa Israel. Orang Israel keluar lihat, oh, kok nggak ada orangnya mana? Ternyata mereka saling bunuh. Orang Amori sama orang Moab saling bunuh. Akhirnya bangsa Israel datang cuma menjarah, mengambil hasil saja. Artinya apa? Di dalam kehidupan ini, peperangan bukan kita. Bukan. Kita tidak punya tanduk, kita ini domba. Tapi ingat, kita punya gembala. Nah, setan maunya tuduhan itu supaya domba ini dipisah dari gembala. Aku tidak mau. Aku punya Kristus. Dari situ kita baru mengerti yang namanya kalau engkau ditempeleng yang kiri, kasihkan yang kanan. Kenapa? Apakah gembala kita akan membiarkan kita ditempeleng yang kanan? Nggak mungkin, saudara. Dikatakan apa? Engkau seperti biji mataku, katanya seperti itu. Jadi sebetulnya proteksi sebagai anak Tuhan itu sudah ada sejak kita mengenal Kristus. Saat aku menerima dia sebagai juru selamat, kemenangan ada di tangan kita, saudara. Karena apa? Yang perang bukan aku, tapi dia, saudara. Nah, tuduhan-tuduhan itu mesti ditolak, saudara. Ya, saya akhiri dengan firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Sudah hafal itu mesti ya. Kita mesti hafal ayat itu dan merenungkan ayat itu. Kalau mau tidur, renungkan ayat itu, saudara. Filipi 4 ayat 8 mengatakan apa? Jadi akhirnya, saudara, ya, finish akhirnya. Semua yang benar. Kalau ada pikiran nggak benar, tolak, saudara. Nggak benar itu. Tuduhan itu nggak benar. Karena aku sudah merdeka. Aku sudah menang. Aku bersama dengan Kristus. Dia ada berjalan dengan aku. Nanti saya akan kasih kesaksian setelah ini. Semua yang benar, semua yang mulia. Kalau Anda mengalami persoalan dan Tuhan nggak jawab, itu nggak mulia, saudara. Kita pengikut Kristus ini akan ditunjukkan mujizat demi mujizat. Dan Anda harus 100% percaya, jangan mengatakan perkataan yang keliru, seperti Ayub 3:25. Aku tidak takut, bulan depan aku pasti menang. Kalau hari ini aku ditolong Tuhan, besok Tuhan akan tolong aku. Bahkan selama-lamanya Tuhan akan tolong aku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia pasti menolong aku. Kalau hari ini aku belum melihatnya, lihat nanti. Tuhan pasti menolong aku. Dan itu ungkapan yang harus keluar dari mulut kita. Jangan ngomong negatif gitu ya. Maka itu kalau tadi saya cerita anak saya gitu ngomong mau negatif, istri saya pegang. Stop. Jangan ngomong. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah itu mesti diucapkan, saudara. Ingat yang saya pernah sharing ke saudara, setan selalu nyerang kapan? Pada saat pagi, sesaat sebelum bangun tidur,
atau saat saudara mau tidur. Saudara mulai bikin planning mau tidur, di situ siang, wah, macam-macam yang tidak mungkin semua keluar, saudara. Nggak usah takut, semua yang benar. Ya, ucapkan itu, yang benar, yang mulia, yang adil. Nah, itu mesti dilakukan. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Saya bangun hari ini, saya merasa kurang fit gitu. What's going on? Gitu. Apa yang sedang terjadi? Saya planning mau jalan kaki, nggak jadi karena ramalan cuaca mengatakan besok hujan gitu. Jadi saya nggak beli tiket Ancol, saya nggak jalan gitu. Tapi seharian ini saya jadi malas, saya nggak enak gitu. Kayaknya ada sesuatu yang nggak pas gitu di tubuh saya gitu. Biasa apa yang saya lakukan? Saya suka lihat itu, saudara, program yang namanya biorhythm. Ya, nanti saudara bisa cek di internet ada. Ya, biorhythm itu dia itu cuma mengukur yang namanya tiga hal, saudara. Yang diukur sama biorhythm itu intelektual, fisik, sama emosional. Dan ini aneh, saudara, yang namanya biorhythm ini, yang namanya fisik, itu hitungannya cuma 23 hari, cycle-nya itu. 23 hari, dia bentuknya kayak kurva, gitu. Naik, turun, ya. Terus kalau yang namanya emosional, itu cycle time-nya itu 28 hari. Terus kalau intelektual, itu 33 hari. Jadi saudara tinggal masukkan tanggalmu, lahirmu, gitu aja, dia langsung tahu tanggal hari ini apa. Begitu saya lihat, waduh, saya punya biorhythm jelek banget nih. Hari ini saya punya fisik itu di titik yang saya punya saya punya emosional itu yang paling rendah, di titik paling rendah. Saya punya fisik di titik paling rendah. Saya punya intelektual sudah mendekati rendah. Maka itu satu hari ini saya rasanya nggak enak. Ya di sini saya udah tahu. Oh, caranya bagaimana mengatasi ini. Dia mati buat aku, itu yang menopang saya sampai hari ini. Akhirnya apa, saudara? Kalau Anda di dalam posisi itu, Anda tahu bahwa kita ini ditebus Kristus. Yang jalan, yang membuat saya baik hari ini, bukan saya, tubuh ini, bukan. Tapi Kristus yang sudah menebus saya itu. Kalau sudah tahu yang namanya di kitab Ulangan 28 dikatakan apa? Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan bukan turun. Mana bisa, Pak? Oh, setiap orang ya naik turun seperti biorhythm itu. Enggak, saya menemukan kuncinya. Saya akan berjalan melewati bukit demi bukit. Kenapa? Pada saat sampai di atas dia mau turun. Salib Yesus itu yang membuat aku tetap naik. Fisik saya yang lemah hari ini sedang ditopang oleh Tuhan. Emosi gua yang jelek hari ini sedang ditopang oleh Tuhan. Maka itu orang ramal, tukang ramal kalau lihat kita heran. Orang ini diramal hari ini tidak bagus, tapi kok bagus dia? Ada apa dia? Saya beritahu, ada Yesus yang mati buat aku. Maka itu hidup kita harus hidup sesuai yang saya ngomong tadi itu di Yesaya 1 itu. Jangan lakukan kejahatan, berbuatlah benar, tetap setia, tetap mengikut Kristus. Dia gembala kita. Kita akan tampil lebih daripada seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut dengan perjamuan suci. Terima kasih Pak Tan Sri firmannya. Mau perjamuan suci langsung apa mau nyanyi dulu ya? Atau kita sambil nyanyi dulu satu lagu, kita persiapkan perjamuan suci buat kita. Ya. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sekali lagi yuk. Tapi ku mengerti sekarang
Kau Engkau tolong padaku. kini ku melihat dan ku Dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kini kita pegang roti di tangan kanan. dan ku merasakan Indah rencanamu. Kita berdoa dulu, saudara, sambil roti ada di tangan kita sebelah kanan. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pilih kehidupan kami, sehingga kami diangkat, Tuhan, dari kehidupan lama yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan, menjadi seorang yang berkenan kepadamu. Pada kesempatan malam ini, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan suci-Mu, Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami, Tuhan, layakkan kami, supaya kami boleh mengambil bagian tubuh dan darah-Mu ini, Tuhan. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan kepadamu, Engkau sucikan, Engkau ampuni, Engkau kuduskan, Tuhan. Layakkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, pada saat kami mengaku kesalahan kami, Engkau mengampuni kami, Tuhan. Darah-Mu itu mengkuduskan kehidupan kami. Pada malam itu, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Diambilnya roti, diberkatinya, dipecah-pecahkannya, bagi-bagikan kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang dibagi-bagikan, dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan kematianku. Apakah yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Amin. Kita menyebutnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kemudian diambillah cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan buat kamu. Karena darah Kristus inilah kehidupan kita ditebusnya. Dia mati bagi kita, sakit penyakit kita ditanggungnya. Amin. Kesalahan kita ditanggungnya. Amin. Ketidakkeberuntungan kita ditanggungnya. Dia Amin. berikan kesehatan, Dia berikan keberuntungan, Amin. Dia berikan kekuatan Amin. kepada kehidupan kita. Amin. Apakah yang kita pegang adalah darah Kristus? Amin. Kita menyambutnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan bersyafaat khusus Tuhan untuk saudara Apiau, Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kerinduan hatinya. Kami tahu Engkau tidak pernah bekerja setengah-setengah. Engkau Amin. Alfa dan Omega, Tuhan. Kalau Engkau menyembuhkan, Engkau akan menyembuhkan dengan tuntas, Tuhan. Amin. Saat ini segala keberatan-keberatan yang buat kesembuhan daripada saudara kami Apiau, Amin. kami cabut Amin. dalam nama Yesus. Kami Amin. lepaskan kesembuhan yang sempurna atas Apiau, Tuhan. Berkat Amin. Tuhan turun atas keluarganya, Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan. Demikian juga untuk kehidupan Pak Lili, Tuhan. Untuk kedua anaknya, Edward, dan siapa satunya? Edwin. Edwin, Tuhan. Tuhan, berkati Pak Lili. Kami tahu Pak Lili orang hebat, Tuhan. Kami tahu Kau tidak pernah mencobai Pak Lili melebihi kekuatannya. Pada saat dia dicobai, Kau memberikan jalan keluar. Sehingga Pak Lili dapat menangguhnya. Tuhan, kami mengikat, mematahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang merongrong kehidupan Pak Lili dan keluarga. Kami cabut malam ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. klaim keselamatan daripadamu, Tuhan. Kesembuhan daripadamu, Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan turun ke Pak Lili. Berkati istri, anak-anaknya, Tuhan. Bukakan Tuhan Yesus. Segala kekelaman sudah lewat. Segala Ya, amin. tapi dinyahkan dalam nama Yesus. Saat itu Tuhan, terangmu menerangi Pak Lili, Tuhan. Terima kasih. Hari ini Terima diberkati. kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Adrian, Tuhan. Belas kasihan Pak Adrian, Tuhan. Kami semua sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kami mengasihi dia, Tuhan. Tuhan, tunjukkan terang-Mu, tunjukkan Tuhan wajah-Mu dalam kehidupannya. Apa yang harus dilakukan, Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang merongrong kehidupan Pak Adrian dan keluarga. Kami cabut dalam nama Yesus. Kemenangan, kami lepaskan untuk Pak Adrian, Tuhan.
Tuhan tunjukkan terang-Mu, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Ya Bapak. Damai sejahtera Tuhan turun atas Pak Adrian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama- Sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Santri. Terima kasih. Terus mana Pak Irawan? Irawan, ayo bersakti Wan. Masih ada waktu nih Wan. Pak Ian, Pak Irawan. Teman-teman, saya mau kasih tahu sebentar. Tadi saya dapat dari Pak Beni kemarin, Pak Teguh mau bergabung lagi dengan kita di chapter Sunter. Amin. Ya, dia sudah kasih bayar buat member fee untuk 2 tahun. Nah, ini terutama Pak Presiden chapter nih, Pak William, bagaimana duitnya ini?